أحمد زين على سندنا جميع بين الجبل المسلم. فاتحة. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. وبه قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بجميع علومه بالدارين آمين. وللواصل إلى هذا المقام حالتان تسمى إحداهما بالجمع، وهو الاستغراق في شهود عظمة الله صفات جماله وجلاله، والأخرى تسمى بالفرق هي شهود الخلق. فإذا ورد على العالم بالله تعالى حالة الجمع فني عن نفسه وغيره من أبناء جنسه استغرق بربه فذهب فيه بالكلية، فلا خاطر هناك يخطر ولا موجود يظهر إلا موجود الحق جل وعلا. إلى هذا الجمع الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: لي وقت لا يسعني فيه إلى ربي. Bagi orang yang marifat kepada Allah Ta'ala sampai kepada makam ini dua hal. Dinamai salah satu keduanya dengan jamak. Hal itu kelakuan dirinya atau syahadah, yaitu karamnya pada memandang keagungan Allah dan sifat keelokannya dan kebesarannya. Dan yang lain dinamai dengan uruk atau disebut paraki, itu memandang adanya makhluk. Apabila datang kepada orang Arabilah oleh hal jamak, maka panalah ia dari memandang dirinya dan yang lainnya. Dari seluruh makhluk sejenisnya, karamlah ia dengan Tuhannya. Hancur lebur ia dengan seluruhnya. Maka tidak terhatar di sana satu hatar dan tidak ada mawjud yang nampak kecuali mawjud Allah Jalla wa'ala. Kabar ini makam jamak, yaitu isyarat dengan sabda Rasulullah, bagiku ada waktu tidak meluasi akan hukum padanya kecuali Tuhanku. Nah, ini masuk di dalam himpunan daripada awal musyahadah, lalu kalau selesai daripada musyahadah apa, musyahadah asma, musyahadah sifat, musyahadah hajat. Orang musyahadah itu hancur lebur. Ada lagi yang ada Allah, itu disebut makam jamak. Apabila orang mengamalkan ilmu musyahadah, itu ilmu mempanahkan apa, mempanahkan nama, mempanahkan sifat, mempanahkan diri, itu disebut ngarannya makam puruk. Makam puruk itu ada orangnya yang mempanahkan. Makam jamak ada dia sama sekali. Ambilan seluruhnya itu, yaitu sabda Rasulullah, saya punya waktu. Tidak meluasi akan dakwahnya, tidak ada sama sekali makhluk
illa Rabbi, kecuali Tuhanku yang ada. Bagiku ada waktu itu disebut maqam. Ayasa'uni itu disebut jamak. Illa Rabbinya itu. Dan ini ada kita harus seperti itu, hanya namanya aja. Dalam martabat orang ma'rifat nama daripada sampainya itu. Dawam wali jam'i azizun jiddan. Lumayan dawam wali jam'i azizun jiddan. Inda dawamihi tazharu umurun ajibatun wa syu'unun gharibatun. Orang berkekalan di dalam makan jamak itu sedikit sekali. Setelah jamak pasti orang itu kapuruk. Ketika berkekalan di makam itu, nampaklah perkara nang segala menyalahi akal. Perkara-perkara nang ganjil. Dinamai bisa makan jamak itu ya. Makamnya jajab kita maju. Diambil oleh Allah Ta'ala rasa ada wujud, rasa ada perbuatan, rasa ada nama, rasa ada rupa pada ya sifat. Ada sama sekali, tapi itu rata-rata turun pulang kepada menjahar. Lalu ada nama jahir. Jarang terus itu. Wal-kamil ma yajib baina haqqi wal khalqi fa yakunu ma'al khalqi bi dharihi wa ma'al haqqi bi qalbihi. Dari kedua anbiya sedikit awliya wal awliya ila kamil. Apabila selesai pembicaraan tentang jamak dan qurun, sebenarnya orang yang sempurna di dalam ma'rifat kepada Allah yaitu mahimpun di dalam pandangannya antara Allah dan majharnya ia makhluk. Maka jadilah ia serta makhluk dengan jahir, artinya majhar, dan serta Allah dengan batinnya. Itulah martabat para anbiya dan orang aulia, kutub dan aulia yang kamil. Nah, makamnya ini nang seluruhnya itu kita di dalam mana amalkan itu kada menuntut. Jadi kita kada perlu apa soal jamak untuk Allah Ta'ala. Di mana hendak, di mana Allah memberi itu. Jadi kita kada urusin itu. Cuma di dalam susunan martabatnya ya kayak itu. Seorang dari bawah la ilaha illallah maksud matlub ilallah, ada yang dicari kecuali Allah maksud, ada yang dikehendakinya kecuali Allah. La ilaha illallah. Terakhirnya lah mawujudnya dari bawah mencari. Setelah dengan kekuatan hati yakin, kalau terakhirnya lama wujudnya itu, lama wujudnya itu dari bawah, jangan jamak turun lama wujudnya itu. Lalu lahayun, lapailun, nah itu orok sudah. Matlub itu awasul aja. Artinya sangat rumitnya perjalanan hidup manusia untuk mengenal Allah. Apabila manusia itu tertahan dikiranya ia sudah padahal lalu karena rumit.
al-iksar min dzillah ta'ala la syai'a a'wanu lil 'abdi alla musilhi ila Allah ta'ala misal al-iktsar min dzikrillah ta'ala Salam lihatnya binahi ma'izal ibtikah tamil hawli laqamdi wa quwwatihi Warju'il hawlillah quwwatihi wa ru'yatil fadli wal minnati lillahi ta'ala. Tidak ada sesuatu yang lebih menolongi bagi hamba di dalam perjalanannya menuju Allah seumpama memperbanyak mengingat Allah dan mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya serta menampakkan kehinaan dan berhajatnya. Berlepas akuannya daripada daya hamba dan kekuatannya, mengembalikan kepada kehendak Allah dan kekuasaannya, memandang kurnia dan nikmat semata-mata milik Allah Ta'ala. Maknanya beliau turun lagi di dalam menjelaskan jalan. Karena isi seluruh ibadah itu sekalinya zikir. Artinya agar supaya seseorang ingat pada Allah Ta'ala. Qala al-'alama nabi syari'allahu hikam nyataillah bil ihsanna basmalah yan biha inda kulli amrin jibalin tamasukun bil urwatil usqa syuhudun li maqamil ihsan naqula syai'in la yakunu illa billah dzalika tabarrun lahu wa quwwah man tahaqqaqa bi hadzal maqam la ya'tam la syai'in amal bal ala fadlillah wa rahmatihi. Dan kata Imam Al-Manawi dalam Syarah Hikam, seseorang mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, membacanya tiap-tiap perkara yang di dalamnya bagus. Termasuk di situ adalah berpegang dengan urwatil wusqa, pegangan yang sangat kuat. Ya, tauhidnya adalah urwatil wusqa. Dan masuk musyahadah bagi makam ihsan, ma'rifat bahwa tiap-tiap sesuatu tidak adalah kecuali dengan Allah. Pada demikian itu melepaskan dari daya dan kekuatan. Barang siapa tahqiq dengan ini maka tidak memandang dan berpegang atas sesuatu daripada ibadahnya, tetapi ia memegang, berpegang atas kurnia Allah dan rahmatnya. Beliau mencontohkan satu amalia Bismillahirrahmanirrahim diringkas dengan Bismillah. Yang sempurnanya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah. Dan itu dijadikan amalia sangat membuka hijab apabila dipahami ringkasannya Bismillah Ar-Rahmanir-Rahim dengan asma Allah, Bismillah dengan nama Allah Rahman Ar-Rahim. Hingga kalimat Bismillahnya itu yang dipahami dengan nama Allah, artinya bukan dengan amal, dengan kekuatan, dengan daya anda. Selama perkara di dalamnya perkara yang baik, Rasulullah kan menyuruh mengawalinya dengan Bismillah. Nah, apa aja? Isinya itu musyahadah. Selesai beliau membicarakan tentang sebahagiannya cara agar supaya bisa juga kita ini sekurang-kurangnya belajar tauhid dimusyahadahkannya, diamalkan di waktu beribadah, diamalkannya itu di waktu beribadah. Setelah itu
tambah di luar beribadah. Tapi di waktu beribadah itu awal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu harus jangan ada kita untuk baca. Bismillah aja tuh baca. Nah, itu jadi beliau sifat tahqiq sampai aja dengan tauhid dan sampai musyahadah makam ihsan. Ihsan untuk Abdullah kan al-tarah, artinya sampai aja juga di dalam sampai ma'rifat. Ilmunya sudah dibicarakan dari awal. Wa nasu ala thalathati aqsamin. Mu'tamidun ala al-amal wa ala al-tuqsar raja' liwujudi salam. Mu'tamidun ala fadlillah ta'ala ala al-arju' ala Allah fi sarra wa dhara tabarri minal hawli wal quwah. Mu'tamidun ala sabiqil qisma al-hamad fi al-istislamu wa sukunu tahta majalil ahkam. Wa huwa nazla bihi fanin an nafsihi. Bermula manusia yang beriman itu terbahagi kepada 3 bahagia. Ada orang yang beriman tapi berpegang di dalam keyakinan kepada ibadah. Tandanya di dalam dirinya kurang pengharapan di waktu ada kesalahan. Ya ada kesalahan seperti kayak hancur sesuatu yang direncanakan. Karena memegangnya kepada amal itu rencana mendapat pahala, hanya balas. Jadi kerja dapat pahala. Begitu seseorang tersalah lalu artinya tagawin yang kada bagus akan manusia bisa kayak itu. Berarti orang lain ini apabila beramal kayak jadi orang saleh, pengerasa dirinya. Begitu dia tersalah lalu hancur labur usaha. Jangan jadi orang saleh itu ada lagi ini. Dan orang yang berpegang atas kurnia Allah Ta'ala, alamatnya adalah kembali kepada Allah di waktu senang dan susah, terlepas daripada daya dan kekuatan. Dan bila orang yang berpegang di waktu hidupnya ini kepada Allah hanya kurnianya, di waktu beramal biasa aja beribadah, di waktu tersalah biasa aja karena bisi Tuhan. Tuhan itulah yang maulah hanya hidayah bisa beramal dan bisa mengampuni kesalahan. Ini kan ada masalah. Yang ketiga orang yang berpegang atas tulisan yang terdahulu di azhar. Tandanya yaitu berserah diri dan tenteram di bawah berlakunya segala hukum takdir. Yang memandang pada Tuhannya mana daripada dirinya. Yang ketiganya orangnya harus alim. Kalau kada jadi jabariyah orangnya karena kada alim. فإذا فرطت منه زلة شهدت صفة حقه الجريان قضي عليه فيرجو إلى باعتجاء ابتكار ويلهمه توبة تسجيل الإسراء. Apabila ia berbuat kesalahan, menyaksikan akan berlakunya kehendak Allah dan berlakunya qadanya, kembalilah ia kepada Allah dengan menyandarkan yang bisa memberi hidayah kecuali Allah dan berhajat kepada Allah. Maka Allah memberikan ilham, maka dia akan tobat dan menghilangkan perkara mengakali kesalahan itu. Artinya bila tersalah maka orang tadi tandanya Ahlus Sunnah Jamaah ya astaghfirullah wa atubu ilaih.
Amma man jahada salahu ta'atun lam yashbi nafsahu ya nasabiq laqalbihi dzikr rabbih nafsu mutmainnun tahta jini aqdah qalbu sabiqun lima lahu min al-anwar. Sebagaimana apabila timbul baginya ibadah, ia akan menyaksikan ibadah itu datang dari dirinya. Karena nang tadahulu ia pandang, yaitu hatinya semata-mata mengingat Tuhannya. Dirinya tenang di bawah berlakunya segala takdir. Hatinya terdahulu bagi apa yang tercurah baginya daripada segala nur. Karena nyalim tadi, di sini apabila asal tulisannya itu menyatakan bisa. Fala farqa indahu baina hataini kauni ghalikan bi bahri tauhid mukhrijan nafsi min al-bait wala yazilu rajul ilatin wala yanqusu li zilatin wala yanqusu li khawfi ma yastalm min isyan amma la yazilu rajul ma yajtani min ihsan bal yakunu laimul biashal tawassilu ahzan karena alaihi Abu Rahman sallallahu alaihi wasallam hadatul nasya min syudin anna billah kana makana bihi ma yakun ma yakun al-dalil alaihi ba'u al-basmalati. Maka tidak ada perbedaan di sisinya antara dua hal dalam ibadah atau di dalam tasalah. Karena ia karam di dalam laut tauhid keluar daripada dirinya, keluar bagi dirinya daripada ada perbedaan. Tidak bertambah pengharapannya karena sebab dan tidak berkurang karena tersalah. Tidak berkurang takutnya apa yang terjadi akan dia daripada kesalahan. Sebagian tidak bertambah pengharapannya apa yang ia kerja dari kebaikan. Jadi dia terus menerus berkekalan. Gembira menghilangkan segala kesedihan. Sebagaimana adalah Rasulullah SAW dan ini seluruhnya perkara daripada sebab musyahadah. Seluruh apa aja yang akan terjadi dan selagi terjadi seluruhnya bila dengan kehendak Allah. Dan alih ba'u basmalah yang di dalamnya itu diumpamakan seperti huruf ba daripada bismillah. Bismillah apa yang terjadi, apa yang akan terjadi. Aman atamna satil karam, jadi rajau inda sababin nadam, jadi yujibu mahuzalatihi. Qala ta'asalatihi, yara anna ziyata raja li ahli taqsir awla in ahli al-jiddi wa tasbih. Barang siapa berpegang atas luasnya kemurahan Allah, saya bertambahlah pengharapannya. Sisi sebab penyesalannya. Demikian itu mewajibkan terhapus segala kesalahannya dan menjadi kiparat segala kegelincirannya. Melihat ia bahwa bertambah pengharapan bagi orang yang taksir, orang yang banyak mengerja salah, lebih aula daripada orang yang bersungguh-sungguh dan rajin di dalam ibadah. Yang qasida aula bi ihsan ukhra bil imtinan bisat wujud asli iman. Amtisal al-amri hasab al-imkan wala yaqila ala fadlihi la yarma ghairan hasbuka anna idza zani abdi bi wala yazunnu bi illa khairan ala yaqulullah bi syai'an illa wa yazun anna Allah ara bi khairan yashkuruhu alaihi yarda bihi. Yang Allah punya pengharapan itu orang apabila di dalam makamnya makam banyak kesalahan maka menambahi ya pengharapan dan memelihara di anam qas Allah biihsan ahrabil imtinan. Orang yang merasa banyak kekurangan lebih aula mengharap kebaikan Allah dan lebih memelihara dengan memandang segala nikmat Allah dengan syarat wujud adanya asal iman dan mengerja perintah
sekira-kira ia bisa, maka kada berpegang ia kecuali kurnianya dan tidak melihat sertanya yang lain. Cukuplah engkau dengan hadis dari Rasulullah, Allah hadis qudsi, aku di sisi sangka hambaku dengan aku, janganlah menyangka dengan aku kecuali baik. Tidak menjadikan Allah akan sesuatu terjadi kecuali adalah sangka ia bahwa Allah menghendaki dengan dia baik, maka ia bersyukur akan dia dan ridha dengan dia, sehingga lalu tidak ada duka cita. Artinya tergantung di dalam hidupnya ini sangka di dalam martabat hati kepada Allah Ta'ala. Sangkaan itu apabila diyakini jadi keyakinan, jadi iman, syarti wujud asli iman. Apalagi di akhir, di waktu orang-orang meninggal dunia, kita harus memperkuat ia sangka baik. Bukan kepada makhluk, tapi kepada Allah. Menyangka ya bahwa Allah lebih banyak mempunyai rahmat, lebih luas, itu lebih banyak maknanya daripada kesalahan dirinya. Karena dirinya itu hanya satu makhluk daripada beberapa makhluk Allah yang banyak. Ada artinya diri makhluknya sangat banyak. Sehingga rahmatnya, kurnianya dan seluruh lebih luas dari hanya diri yang kecil. Hadza la yunabi anna yanbaghi la yarji ila nafsi illa wa takhbiyan taktasabi khilaf al-awla. Wa in hasamil lahu ma tawiha lakin jalla nazaru istighraq syuhudi. Lakin jalla nazaru istighraq syuhudi ihsan Allah ila haythu awqa bihi hadza alladhi waqa'a bihi. Lam yubattilhu bi'azam minhu min anwi taqsir yashkuruhu haitsu alhama syukra haitsu lam yaslub baqiyatan ni'am wala yasul ila fadlallah wa imtinanahu alaihi yaqul radiyan bi afalillah min haitsu suduriha min Allah in kana yaqra ba'daha min haitsu kasbihi laha min haitsu kana al-harama makruhan aw khilaf al-awla. Ini tidak menghilangkan segianya seseorang itu mengembalikan dirinya dengan bicaranya dan dikatanya tidak baik ketika ia berbuat sesuatu menyalahi Allah. Dan dia sekalipun mendapat pencela dan tidak baik, tetapinya memperbesar pandangannya akan karam musyahadahnya kebaikan Allah padanya. Sekira-kira terjadi ini yang terjadi. Dan Allah tidak mengenakan akan dia dengan yang lebih besar daripada segala macam-macam kesalahan. Dia bersyukur sekira Allah ilhamkan syukur. Allah tidak mencabut sisa nikmatnya. Maka dia tidak menyaksikan kecuali kurnia Allah dan nikmatnya. Jadilah ia ridha dengan seluruh perbuatan Allah ketika terbitnya dari Allah. Sekalipun adalah dibenci sebagiannya, sekira usahanya baginya, sekira adalah hukumnya haram atau makruh atau khilaful aula. Yang sangat berkekalan dijaga adalah iman. Hanya kalimah la ilaha illallah. Nah, itu yang dijaga dengan sebaik-baiknya. Adapun apa kehidupan ini dan itu, kita tahu sudah yang paling besar pemberian Allah adalah iman, yang kalimah la ilaha illallah. Nah, itu pembesarnya. Sehingga kesalahan kecil di dalam makna bandingan pemberian nikmat Allah kepada kita. Kalau Allah memberi nikmat besar saja, kalau kadang kita ini dan itu pada jahil di dalam sangka kita itu kadang merusak.
Kalimah la ilaha illallah, artinya jangan sampai menyekutukan Allah, nah itu aja. Nah, sangat diperkuat. Yang lainnya itu apabila nyata salah, astagfirullah wa atubu ilaih. Tapi jangan menyebabkan karena itu, maulah kita kesalahan tadi seolah-olah kita ini ya makhluk yang dilakukan Allah, jangan kasih tahu. Itu sangka jahatnya lah. Karena sudah diberi yang paling bagusnya. Kemudian Allah Ta'ala takdirkan hanya perjalanan hidup. Dengan takdir ibadah, dengan takdir tersalah dan maksiat itu. Kalau bahasa contohnya ya seperti orang hidup di dunia, melihatnya di bawahnya, di dalam martabat syukur. Kita bisa bersyukur kalau melihat orang di bawah kita. Kita tidak akan bersyukur kalau melihat orang yang di atas kita. Sampai orang yang tidak bisa apa-apa, tapi dia kan bersyukur masih hidup. Hidupnya itu terakhir ya kalimah la ilaha illallah, masih ada, nah itu syukur sudah. Ya maka orang kalau iman banyak manusia, agama banyak lain pada Islam. Kita Islam biar tersalah, tapi Islam itu masih ada maulah rusak hidup. Tadinya biasa aja salah. Tapi nikmatnya lebih besar, itulah makna bahwa rahmatmu lebih luas daripada kesalahanku. Jadi isinya tergantung kepada kekuatan orang kepada Allah. Kalinya hidup itu. Apabila ini keibadah, orang itu pasti pertengahan jalan hidupnya ini sangat susah dan menyempitkan. Berat hidupnya karena berpegang kepada ibadah. Suatu saat manusia itu ada tapi kalau beribadah, karena manusia bang. Kalau ini malaikat yang tatarusan beribadah, malaikat yang kada bisa makan, kada bisa minum, kada bisa gurih. Manusia kada kawan. Sekalinya manusia diberi Allah nang terlebih, yang manusia dia makai kadanya. Ya tauhid la ilaha illallah diamalkan, dimusyahadahkan. Di waktu beribadah jangan memandang diri kita, di waktu tersalah kembali kepada Allah. Nah itu dia kembali itu ya astagfirullah wa atubu ilaih, nah itu aja. Jangan bagana kesalahan ini lain aku gawin Allah Ta'ala, nah ini nang kada bagus. Itu disebut kada ilmu. Allah Ta'ala Maha Suci daripada kada baik. Jumlahlah batang tubuh tugasnya untuk makan. Apabila makan berasa nyaman, tetapi di waktu keluar makanan itu kotor, jadi najis. Coba lihat batang tubuh. Minum nyaman, manis, ada rasa ini itu kehabisannya jadi najis. Nah itu kan harus diketahui. Maka manis bahkan nambah kami dan nambah hira itu badan. Jangan nambah kami Allah Ta'ala. Antum. Karena diulah badan ini untuk penisbahan. Seperti itulah orang-orang. Salah itu nafsu. Ngarannya penisbahan. Padahal kan perbuatan Allah juga. Disitulah makna sangka baik tadi. Artinya ada wujud ibadat kita. Hidupnya ada mur. Mur itu sesuai dengan bautnya. Kalau bautnya ganal, murnya harusnya ada rasul dia. Nah disinilah kesalahan di dalam sistem. Jadi sesat itu karena kesalahan murnya. Bautnya ganal, murnya halus, mana bisa. Tapenya bergerak juga. Nah, akhirnya waktu meninggal dunia, bergejolak. Ujarlah ke Allah, aku kada menyuruh berbuat kejahatan. Karena kamu mendahkan membuat kejahatan itu aku. Nah inilah bergejolak terus. Di waktu bergejolak itu dicabutlah oleh malaikat roh mati dalam keadaan ada beriman. Itu kesalahannya. Dengan orang Ahlussunnah jangan nang baik perbuatan Allah nang kada baik disandarkan kepada nafsu. Allah memberi nikmat makan nang bahiranya kita.
Seolah Allah Ta'ala menyuapi kita dengan wujud tangan kita. Masuklah makanan itu, seolah menggerakkan, menaguk apa itu. Merasa Allah Ta'ala memberi itu. Tapi nang bahiranya kita. Jangan bahira Allah Ta'ala. Karena situ salahnya itu. Memang jelas-jelas seorang bahira Allah Ta'ala. Karena ini penisbahan ngarannya. Allah mencipta bumi asalnya dari tapi sudah menjadi bumi, jangan dikatakan ayat. Walaupun bumi diciptakan Allah Ta'ala juga. Asalnya aja, mata, roh, dalam semesta nur Nabi Muhammad. Begitu buat kesan nur Nabi Muhammad, jangan. Itu kan asalnya aja sendiri. Yang berbuat salah tentang jahilnya ini. Yang asalnya itu bermakna tetap indah Allah. Artinya berkakarlah yang mengingat Allah, berkakarlah yang beribadah. Karena itu orangnya. Bidayatu salikin kaum qabla makan. Awal suluk kemudian naiklah dari satu makam kepada makam berikutnya. Makam itu bisa dinamai perjalanan ilmu dan makam itu juga bisa dinamai perjalanan musyahadah. Perjalanan musyahadah itu bisa dijalani dengan Allah Ta'ala menjadikan zikir. Maka zikir itu lalu ada. La ilaha illallah zikir lidah. Lidah itu zikir betang tubuh adanya. Allah zikir hati. Artinya hakikat betang tubuh. Disebut karena jiwanya betang tubuh. Nah itu disebut namanya martabat. Kenapa misalnya benak-benaknya sorangannya ada kita yang menaikkan, yaitu asli. Ada orang yang menaikkan sorangan la ilaha illallah ke Allah. Itu namanya tariqah perjalanan. Kalau nang dari Allah kan itulah mana ikhlas tu. Allah Ta'ala ni betang tubuhmu la ilaha illallah tak harus. Suatu saat Allah menghendaki naikkan kepada zikir jiwamu Allah. Tapi Allah Ta'ala mengulahkan zikir. Yaitu asli itu. Dan itulah nama syafahnya. Kan orang kada nang tahunya bahwa nang merubah satu martabat Allah Ta'ala. Itu ya. Asalikun bibi amrihi mu'ayyadnya la amal situanya. Allah. Amin amin ya Allah Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anfa'na min a'lam dan alimna ma yanfa'una zidna ilman tanfa'una bihi. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.